Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kaum muslimin dan masalah kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Ushul Thalatha. Berikutnya adalah qaul mu'allif rahimahullah taala, i'lan arsyadakallah li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk untuk mentaatinya. Adalah Hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah agama Nabi Ibrahim adalah ta'budallaha wahdahu, bahwa kamu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama hanya untuknya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, karena inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk tujuan yang agung ini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahhidun, dan makna ya'budun agar beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Kita baca penjelasannya. Yang pertama, arsyadakallah li ta'atih, semoga Allah memberimu petunjuk untuk mentaatinya. Nah, ini adalah doa dari penulis kitab ini untuk kita yang membaca atau mengkaji kitab ini. Nah, ini merupakan kebiasaan yang baik, yang juga hendaknya kita contoh dan teladani, agar kita juga mudah mendoakan orang lain. Dan ini juga sebetulnya menjadi tradisi juga ya di Arab Saudi. Orang-orang Arab itu kalau kita bertemu itu mereka, masya Allah, mengalir dari lisan mereka itu doa-doa untuk kita. Selain assalamualaikum, ada ucapan-ucapan masya Allah, barakallahu fiik, hayakumullah, dan seterusnya. Jadi mengalir doa-doa dari lisan mereka kalau kita bertemu dengan mereka, apalagi mereka yang menjadi sebagai syekh atau guru dan lain sebagainya. Ini juga tentunya yang harus keluar dari lisan kita ketika kita berjumpa dengan saudara muslim kita. Selain kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita selipkan juga doa-doa yang lain, barakallahu fiik, seterusnya, doa-doa yang baik. Kemudian ar-rusdu, makna ar-rusdu al-istiqomah tariqi al-haq. Jadi maksud daripada petunjuk di sini ya, maknanya adalah agar kita diberikan keistiqomahan ya di jalan kebenaran. Li ta'ati, itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah muwafaqatu al-murad fi'lan al-ma'mur wa tarkan al-mahdhur, agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian al-hanifiyah, al-hanifiyah maknanya adalah al-millah al-ma'ilah anisyirki al-mabniyah al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Nah, banyak di antara kita yang memahami hanifiyah itu adalah lurus, agama yang lurus, tetapi ini kurang tepat. Yang tepat adalah al-millah al-ma'ilah anisyirki. Al-hanifiyah itu maksudnya adalah sesuatu yang jauh dari kesyirikan. Jadi jauh dari kesyirikan. Jadi condong maknanya. Hanifiyah itu maknanya condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Kemudian dia terbangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian millah artinya adalah thariqud dini, itu cara beragama, ya, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan di atasnya. Apa? Yaitu anta'budallaha wahdah, bahwasanya engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini merupakan cara beragama bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau teguh di atas tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Masya Allah, ini kedudukan yang sangat tinggi sekali ketika seorang hamba dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Nah, tentu ini harus menjadi motivasi bagi kita. Apa gerangan yang menjadikan Nabi Ibrahim itu, ya, mencapai derajat yang tinggi dan mulia ini, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam karena memiliki keistimewaan yang luar biasa. Wa huwa abul anbiya, Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Wa qad taqarrara dzikru manhaji fi mawadin katsirah lil iqtida bihi. Dan Nabi Ibrahim ini banyak sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an supaya kita bisa, ya, meneladani beliau. Kemudian anta'budallah, bahwa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Apa makna ibadah? Di sini disebutkan ada dua makna ibadah. Yang pertama makna secara umum, yaitu at-tadzallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi al wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu, yaitu perendahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai cinta dan pengagungan. Nah, ini adalah makna ibadah. Jadi kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai rasa cinta dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian, ya, direalisasikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ibadah yang khusus sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Jadi ibadah itu adalah suatu sebutan untuk segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dicintai dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah. Baik itu berupa ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Subhanallah. Jadi ibadah itu maknanya sangat luas sekali, mencakup segala aspek kehidupan yang kita jalani. Jadi tidak semata ibadah itu sekedar sholat, puasa. Ini ibadah-ibadah, tetapi maknanya ternyata lebih luas cakupannya ibadah itu, mencakup segala aspek kehidupan yang kita jalani, seperti rasa takut kita, tawakal, cinta, ya. Kemudian yang lainnya, ya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sholat, zakat, puasa. Nah, ini semua adalah bentuk ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ikhlas mukhlishan lahu-dini, yaitu dengan mengikhlaskan agama, memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah an-tanqiyah. Ikhlas itu maknanya an-tanqiyah, yaitu bersih. Wal murad bihi, maksudnya adalah ayahsidal mar'u bi ibadatihi wajh Allah azza wa jalla, yaitu seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak terintervensi dengan makhluk-makhluk. Dia tidak ada intervensi pihak lain di dalam ibadahnya. Jadi pure murni seseorang ketika ibadah, yang dia inginkan dengan ibadahnya hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala.
adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal wusul ila dzari karamatihi, dan untuk bisa mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu la yuqbadu ma'ahu ghairu, yang mana dia tidak menyertakan siapapun di dalam ibadahnya, ya. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, tidak malaikat, tidak nabi, tidak rasul, apalagi yang di bawah semua itu. Waliyadzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar mengikuti agama Ibrahim yang hanif, ya, yang tegak di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali sama sekali Nabi Ibrahim itu bukanlah orang termasuk orang yang musyrik, bukan termasuk orang yang musyrik. An-Nahl ayat 123. Dan Allah SWT berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Dan siapa yang benci kepada agama Ibrahim, ya, tidak lain tidak bukan dia adalah orang yang bodoh. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya dia kelak di akhirat benar-benar termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau. Ibrahim kemudian berkata, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Kemudian kata Allah SWT, "Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anaknya, dan juga Yaqub mewasiatkan hal ini kepada anak-anaknya. Subhanallah. Jadi para nabi, para rasul itu mewasiatkan tentang tauhid ini kepada anak-anak mereka. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita, para orang tua, apalagi kita sebagai bapak, ya. Pendidikan utama yang harus kita berikan kepada anak-anak adalah pendidikan tauhid, sebagaimana ini yang diwasiatkan Ibrahim, Yaqub kepada anak-anak mereka. Dan juga kalau kita membaca surat Luqman, yang Allah sebut pertama kali wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu tentang tauhid. Wahai anakku, putraku, jangan kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu dosa yang sangat besar. Artinya harus betul-betul seorang hamba itu selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bani, ya wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 130 sampai 132. Kemudian kaum muslimin jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk inilah tujuan yang sangat agung ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amarallahu jami'an nas, Allah perintahkan seluruh manusia untuk hal ini. Wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk tujuan yang mulia ini, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya adalah mentauhidkan aku di dalam setiap ibadah. Jadi apapun ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka harus landasannya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada intervensi makhluk, pihak-pihak lain di dalam ibadah kita, ya. Kita bersihkan dari semua itu, dan yang kita tuju, ya, dengan ibadah kita hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Anbiya Allah SWT berfirman dalam ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya aku, maka beribadalah kepadaku, maka sembahlah hanya kepada aku saja. Masya Allah. Nah inilah jemaah
Salat Isya dimulai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang hak. Kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah kita, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik kecil, syirik besar, syirik yang tersembunyi maupun syirik yang nampak. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.